Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, dan para penonton sekalian. Pepatah mengatakan bahwa jika tak kenal, maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Pavitra Rajkaur, NIM 2105005 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan membahas dan mengkaji tentang suatu topik pembicaraan dan kasus yang sangat hangat, esensial, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai kerukunan dan toleransi antar agama di Indonesia. Sebenarnya apa sih itu toleransi? Tentunya toleransi sudah menjadi kata ataupun istilah yang sangat lazim dan sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan pagi hari ini saya sempat membaca berita tentang ratusan umat dari agama yang berbeda-beda berkumpul untuk melaksanakan kegiatan buka bersama. Ketika saya membaca berita tersebut, saya merasa bahwa tingkat toleransinya sangatlah tinggi. Hal ini merupakan hal yang sangat positif. Tapi sebenarnya apakah itu arti dari toleransi itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran yang artinya bersifat ataupun bersikap, menenggang, menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan adalah pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Secara ringkas, toleransi dapat kita artikan sebagai sikap ataupun sifat untuk menghargai dan menghormati individu ataupun kelompok yang berbeda dengan kita. Jadi, mengapa toleransi itu penting dalam suatu negara? Tentunya toleransi itu penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan dari suatu negara agar perbedaan yang ada tidak menjadi faktor perpecahan di negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ribuan pulau, ribuan suku, ribuan ras, etnik, dan berbagai macam agama. Sampai sekarang ini sudah terdapat 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan berbagai macam aliran kepercayaan. Oleh karena itu, toleransi merupakan kata yang sudah sangat lazim dan dekat dengan masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia memanfaatkan perbedaan dan keberagaman yang dimiliki sebagai keindahan dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Apakah hubungan dari kerukunan antar agama, toleransi antar agama dengan ajaran agama Buddha? Seperti yang kita ketahui, agama Buddha merupakan agama yang bertumpu dan berdasar terhadap cinta kasih, keadilan, dan kesamaan terhadap semua makhluk hidup. Dalam 45 tahun hidupnya dalam berkhotbah, Sang Buddha sering mengajarkan hal-hal yang mendukung dan mencerminkan sikap toleransi antar agama. Salah satunya adalah pengamalan konsep 4 sifat luhur ataupun Brahma Vihara dalam ajaran agama Buddha, di mana Brahma Vihara itu terdiri dari 4 sifat luhur, yaitu yang pertama adalah metta ataupun cinta kasih. Cinta kasih yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah cinta kasih yang tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, etnik, gender, warna kulit, maupun spesies. Jadi cinta kasih itu merupakan cinta kasih yang melebar, cinta kasih yang universal dan tanpa ada batasnya. Kemudian sifat luhur yang kedua adalah karuna ataupun belas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Sifat luhur yang ketiga adalah mudita ataupun rasa simpati terhadap semua makhluk hidup. Dan sifat luhur yang terakhir ataupun yang keempat adalah upeka ataupun keseimbangan batin. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa keempat sifat luhur tadi ataupun Brahma Vihara merupakan salah satu dasar konsep toleransi dalam ajaran agama Buddha. Selain itu, konsep toleransi juga dapat kita lihat dengan jelas dari praktik salah satu seorang pengikut Sang Buddha yang sangat terkenal, yaitu Raja Asoka, di mana Raja Asoka ini berkontribusi secara besar terhadap pengembangan ajaran agama Buddha. Dalam prasastinya, Raja Asoka mengatakan bahwa janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencelah agama lain. Agama lain hendaklah kita hormati atas dasar-dasar tertentu. Mencela agama lain hanya akan merugikan agamamu sendiri. Dengan begitu dapat kita lihat dengan jelas bahwa para pengikut Buddha dalam ajaran Buddha, toleransi merupakan hal yang sangat penting, dan diskriminasi antar agama merupakan hal yang sangat dicela dan sangat tidak dianjurkan oleh Sang Buddha.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah bahwa kita sebagai umat Buddha tentunya hal ini merupakan kewajiban kita untuk menuruti dan mengikuti apapun ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Termasuk di dalamnya adalah menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup dan meningkatkan toleransi antar sesama manusia. Hal ini dapat kita lakukan dengan melalui lingkungan yang kecil dulu, contohnya lingkungan rumah, lingkungan tetangga, lingkungan sekolah, sampai lingkungan yang lebih besar, contohnya lingkungan masyarakat dan lingkungan negara, untuk mewujudkan konsep yang kita junjung tinggi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.